antara salah satu alasannya ikhwatul Islam yang pertama, karena tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya adalah tahun di mana orang banyak datang ke kota Madinah, masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka belajar agama kepada Rasulullah SAW. Bukankah pada tahun sebelumnya yang kita kenal dengan Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, salah satu efeknya maka banyak di antara mereka yang masuk dalam agama Islam, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, maka banyak orang yang masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka mereka datang ke kota Madinah. Karena kota Madinah, di sana ada Nabi SAW. Dan jika mereka masuk Islam, maka mereka tentunya ingin belajar agama. Dan tidak ada belajar agama yang paling bagus kecuali di kota Rasulullah SAW. Makanya sebelumnya kita menyebutkan di kota Islam sebuah hadis yang tidak ada duanya di dunia. Bahkan dengannya Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih utama daripada Mekah dalam sisi ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka melakukan kebaikan dan mereka belajar agama, atau mereka mengajarkan agama, ingat pahalanya. Fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Selama mereka melakukan yang demikian, maka status mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang paling mulia yang dilakukan di kota Madinah. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, mereka datang berbondong-bondong datang ke kota Madinah, belajar kepada Nabi, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Maka tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud yaitu tahun di mana banyak orang datang ke kota Madinah, mereka ingin belajar agama kepada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dan kita tahu biasanya Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi atau yang kita kenal dengan Raudhah, sebelumnya pernah kita jelaskan, di dalam Raudhah itu ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita telah menjelaskan Raudhah. Raudhah itu Nabi mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mengapa disebut dengan taman surga? Karena siapapun yang beribadah di dalamnya seolah-olah ibadah yang dia lakukan bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Maka disebut dengan raudhatun min riyadil jannah. Atau juga makna lain disebutkan oleh para ulama, karena tempat yang tadi diberikan batasan oleh Nabi di antara rumah dan mimbar Nabi. Ingat, mimbar Nabi itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi lokasi mimbar yang ada sekarang itu adalah lokasi mimbar Nabi. Tapi mimbar Nabi itu sudah hilang, sudah terbakar, karena sering terjadi kebakaran di dalam Masjid Nabawi dulunya. Dan salah satu yang terbakar adalah mimbar Nabi. Walaupun mimbar Nabi ini terbakar, mimbar sekarang lokasinya adalah mimbar Nabi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, antara keduanya, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat ini Islam betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka disebut dengan taman-taman surga. Kemudian juga di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, bahwa lokasi ini di antara rumah dan mimbar nanti di akhir zaman akan diangkat oleh Allah dan dijadikan menjadi bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Maka dari makna-makna inilah para ulama mengatakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, Nabi SAW biasa duduk di dalamnya. Dan jika Allah mudahkan bagi kita datang ke taman surga, ke dalam raudhah, maka kita bebas beribadah di dalamnya. Walaupun ibadah yang paling mulia adalah ibadah salat. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah salat, seperti misalnya dikala dia antriannya 2 jam, kemudian dia buang angin, apa yang harus dia lakukan dikala dia berada di raudhah? Tidak mungkin lagi dia melaksanakan ibadah salat kecuali kalau dia berwudu. Berarti kalau dia tidak berwudu, maka dia bisa melakukan ibadah yang lainnya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, baca Quran, apapun yang dia lakukan. Karena Nabi mengatakan apapun ibadah yang dilakukan di dalamnya, semua ibadah ini seolah-olah bisa mengantarkan
dia ke dalam surga yang sesungguhnya. Walaupun ibadah yang paling mulia adalah melakukan ibadah salat di dalamnya. Karena memang tidak ada kekhususan di Raudhah kita melakukan ibadah salat di Kota Lisan, tapi disebutkan secara umum apapun ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, maka lakukanlah. Kalau kita bisa mengumpulkan semua ibadah, alhamdulillah, kita bisa salat di dalamnya. Kita juga bisa berzikir, kita juga bisa berdoa, kita juga bisa baca Quran, maka lakukanlah semuanya, dan itulah yang terbaik. Nah, biasanya Nabi SAW di Raudhah itu ada tiangnya, dan setiap tiang itu ada nama-namanya. Ada namanya tiang Nabi SAW dengan keluarganya. Ada tiang disebut oleh Nabi SAW di mana Nabi SAW bercerita dengan para sahabatnya. Ada tiang yang namanya adalah tiang wufud. Tiang wufud itu artinya tiang di mana Nabi menyambut orang-orang yang belajar agama masuk ke dalam agama Islam, maka Nabi SAW menyediakan dan biasanya Nabi duduk di sana. Nah, itulah yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah.